Shalom. Sekali lagi, inilah oleh-oleh dari Israel. Saudara, itu kami masuk ke Sungai Yordan. Dan ketika kami sampai di Sungai Yordan dan Tuhan mulai berkata, ada bau harum yang luar biasa itu yang menembus sampai ke surga. Tuhan berkata, the most fragrant yang sampai membelah langit. Apa yang terjadi? Saya bacakan sebuah peristiwa yang di tempat itu. Saudara, apa yang hari itu terjadi adalah Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Saudara, keduanya adalah orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Dan keduanya memberikan sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Saya bacakan buat saudara peristiwanya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, ada Yohanes Pembaptis. Seorang anak imam besar. Dan sebenarnya dia layak untuk menerima semua yang terbaik. Dia layak makan roti yang terbaik. Dia layak pakai lenan halus yang sangat putih. Dia layak tinggal di rumah yang sangat bersih. Tapi panggilan Tuhan datang dalam hidupnya. Untuk ada di padang gurun. Untuk menyembah Tuhan, untuk berpuasa. Untuk makan madu hutan dan belalang. Untuk pakai baju bulu onta. Dan berteriak-teriak, bertobatlah, bertobatlah. Saudara, perbuatannya menganggap semua orang berkata aneh. Saudara, perbuatannya membuat dia dikucilkan dan dianggap gila. Tapi dia berani menjawabnya. Hari ini mungkin ada orang-orang yang Tuhan berkata, maukah engkau pergi ke desa untuk menyebarkan Injil? Maukah hari liburmu tidak kau pakai untuk di rumah, tapi dengan uang yang ada kau pergi ke kota-kota, ke pelosok-pelosok dan jadi berkat? Maukah saudara dengan uang yang saudara ada setiap hari Minggu ke panti asuhan? Ataupun saudara turun ke jalan-jalan, ke bawah lorong-lorong jembatan? Tahukah saudara sangat dekat di Jakarta, di balik meganya kota metropolitan, selalu ada gang-gang yang sangat mengerikan. Ada Keramat Jati. Yang saudara setiap rumah berdiri nempel satu dengan yang lain. Bahkan untuk masuk ke satu rumah harus melewati rumah orang lain. Dan pernahkah saudara datang ke sana membagikan sesuatu? Pernahkah saudara berpikir untuk memberikan beasiswa kepada ribuan anak yang tidak bisa sekolah? Pernahkah saudara berpikir untuk membayar satu orang menjadi guru yang mau pergi untuk masuk ke pelosok dan menjadi pengajar? Pernahkah saudara terpikir untuk memberikan satu saja beasiswa? Atau saudara memberikan saudara dana sehingga anak-anak bisa tidak berhenti pada SMA tapi S1. Dan kemudian bisa membangun desanya. Sekali lagi, ada teriakan Tuhan seperti kepada Yohanes Pembaptis. Tapi persoalannya berapa banyak orang yang menjawab ya Tuhan. Sedangkan yang lain berkata, oh terlalu susah. Tidak mungkin, itu aneh, aku takut. Saudara, dan Yohanes tahu walaupun dia sangat luar biasa. Bagian dia cuma membaptis dengan air. Dan ada Yesus yang akan membaptis dengan api. Seandainya setiap orang berdiri pada tugas dan pada momen masing-masing. Dan tidak menghakimi satu dengan yang lain. Tapi memberikan yang terbaik. Itu sangat luar biasa. Saudara, dan hari itu bahkan Yohanes berkata, aku memegang kasutnya pun tidak layak. Tapi Yesus datang. Dan Yesus berkata, biarlah aku dibaptis. Biarlah aku menggenapkan semua kehendak Tuhan. Saudara, Yesus yang anak Allah. Yesus yang sangat luar biasa. Yesus merelakan dirinya dibaptis oleh seorang manusia. Saudara, Yesus yang tidak berdosa tidak perlu dibaptis. Saudara, dan dia dibaptis memberi jadi teladan dan contoh. Ayatnya berkata, sesudah dibaptis
Yesus keluar dari air dan pada waktu itu langit terbuka. Melihat roh Allah turun sebagai burung merpati. Dan terdengarlah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, hari itu ada most fragrant, ada bau harum yang naik di hadapan Tuhan membelah langit. Membuat Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, ada Roh Kudus yang dicurahkan. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita mau ada manifestasi Roh Kudus yang luar biasa. Saudara, ada lebih daripada 100 nubuatan. Mulai dari Cindy Jacob, mulai dari saudara Billy Graham, dari saudara Peter Youngren, dari banyak orang. Saudara, dari hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Saudara, mereka selalu berkata, ada lawatan terakhir. Ada hujan awal dan hujan akhir yang akan datang. Ada satu masa di mana generasi terbesar akan muncul. Bahkan Morris Sirolo sebelum beliau meninggal, beliau berkata, akan ada sebuah arak-arakan dari kaum demi kaum. Terdiri dari orang gereja, cendekiawan, para pengusaha, sampai pemberontak, sampai mereka yang pakai baju punk, mereka yang kelihatannya selama ini tidak diperhitungkan. Semua akan berdiri dan membawakan firman. Saudara, saya berdoa kita semua bangkit. Dan kita berkata, Tuhan, biar dari hidup kami keluar sebuah bau harum. Most fragrant. Most fragrant. Saudara, sebuah bau harum yang membelah langit dan membawa begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara, apapun tugasmu dimanapun, jangan pernah dibatasi dengan keadaan. Jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Jangan pernah malu bersaksi. Jangan pernah merasa biasa-biasa. Jangan pernah tutup mulutmu. Dan engkau tidak pernah menyuarakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada sesama. Mari bergerak. Ini waktunya. Biar ada yang berbau harum. Yang naik dan naik ke surga. Saudara, hari itu Tuhan menyuruh saya ke Arab. Dan saya berpikir, saudara, bahwa di sana akan susah sekali. Dan di sana mungkin tidak ada orang yang berani untuk mengadakan kebaktian. Karena hukumnya kalau saudara berani berbakti ke gereja, saudara bisa membuat kegiatan rohani, maka saudara akan dipenjara atau diusir keluar. Tapi kalau saudara warga negara Arab, saudara akan dicambuk, akan disiksa. Saudara, itu hukum, saudara. Tapi saya kaget luar biasa. Saya menemukan ribuan orang berani berdiri pada tempatnya. Saudara, pertama kali kami datang, kami berjanji dengan sangat susah, harus pakai kode karena mereka semua saling berhati-hati supaya jangan masuk jebakan. Tapi kemudian saya bertemu dengan misionari dari Korea. Saudara, mereka masih sangat muda. Mereka datang sebagai dosen, mereka datang sebagai pekerja, mereka datang sebagai suster, mereka datang sebagai dokter. Hanya untuk apa? Bekerja dan memberitakan Injil di Arab. Saudara, dan ketika saya bertanya apakah kalian tidak pernah ditangkap, mereka bilang berkali-kali. Karena ketahuan memberitakan Injil. Bahkan ada yang pernah dipenjara selama sebulan, tapi mereka tidak berhenti. Saudara, dan yang lebih mengagumkan lagi, saudara, saya bertemu dari berbagai bangsa, dari Filipina, saudara ya, dari Indonesia yang apa? Membuka gereja bawah tanah. Saudara, itu benar-benar di bawah tanah. Saudara, mereka menyewa atau membeli saudara rumah dan diam-diam saudara mereka bongkar, mereka pasang pengedap semuanya dan mereka kebaktian. Mereka kebaktian jam berapa? Jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Di hari biasa. Mereka menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Mereka tidak terhentikan. Mereka berkata, sekalipun besok pagi kami harus bangun pagi. Sekalipun kami pulang kerja. Kami mau menaikkan sebuah bau yang harum di hadapan Tuhan. Saudara, dan mereka juga bersaksi kepada tetangga, kepada teman, kepada orang-orang yang bekerja bersama mereka. Sekali lagi, ini waktunya bangkit
dan keluarkan mos fragan biar baunya membelah langit.